Bergerak cepat menindaklanjuti keinginan Presiden Joko Widodo agar pendidikan di Indonesia lebih responsif menghadapi perubahan global, BPPT menerima kunjungan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan atau Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia guna mendapatkan gambaran perkembangan inovasi terkini. Menurut Awaludin Chala, Kepala Puskurbuk Kemendikbud, kedatangan ke laboratorium BPPT di Puspiptek Serpong ini sudah sangat tepat karena target dari pengembangan kurikulum nanti akan mengarah pada bidang-bidang yang spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja atau industri. Tayangan ini juga merupakan sekaligus menutup episode kita kali ini. Saksikan terus Rubik Teknologi setiap Jumat pukul 8.30 dan untuk informasi BPPT terkini Anda dapat mengikuti Twitter @bppt_RI, di Instagram di bppt_RI serta di laman Facebook. Saya Florentina Tambunan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.
Saya Wijaya dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sejak awal sudah tertarik dengan apa yang dilakukan oleh BPPT, khususnya di dalam bagaimana BPPT belajar dan bagaimana BPPT bekerja. Itu kami harapkan tidak hanya dimiliki oleh BPPT, tapi juga dimiliki oleh bangsa kita. Semangat kerjanya yang Spartan dan kerja yang sungguh-sungguh, alangkah indahnya kalau itu menjadi milik bangsa kita. Dan itu saya berharap dengan kondisi itu terjadi di semua anak bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya katakan, saya kesankan. Moga-moga BPPT tetap maju dan jaya, dan tentu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Suherman dari SMA Negeri 1 Jakarta. Untuk 2 hari kunjungan di BPPT, ada beberapa hal yang memang bisa include dalam implementasi pembelajaran di SMA. Yang pertama adalah berkaitan dengan mineral dan energi. Lalu yang berikutnya adalah bioteknologi, di mana bisa dalam kajian untuk mata pelajaran kimia, fisika, maupun untuk mata pelajaran biologi yang bisa include di dalam proses pembelajaran di SMA. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang kami dapat ini, kami bisa memberikan sharing terhadap teman-teman guru di SMA dan bisa mengimplementasikan rekayasa di dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang SMK sudah sangat linier dengan apa yang ada di BPPT di kawasan Serpong ini, dan ini penting buat SMK untuk semakin mendekatkan diri dengan BPPT dan industri yang terkait dengan jurusan masing-masing atau program studinya, apa yang harus dikembangkan oleh SMK. Dan ini pun harus ada yang disebut dengan sinkronisasi antara kurikulum yang ada di BPPT dan kurikulum yang ada di industri, sehingga pada kenyataannya nanti secara real SMK bisa memproduk SDM yang berkualitas sesuai dengan diamanatkan oleh Bapak Presiden. Apa yang sudah digulirkan impres tersebut bisa direalisasikan dalam kenyataannya menurut aplikasi di SMK dalam keseharian. Saya rasa itu. Saya tambah lagi. Jadi gini, terkait apa yang sudah kita lakukan, guru-guru pun harus diberi kesempatan untuk berkunjung ke Puspitek atau BPPT ini. Karena bagaimanapun kalau kita mau memberikan informasi-informasi maupun kompetensi-kompetensi kepada peserta didik, pastilah gurunya harus memiliki pengalaman terlebih dahulu. Sehingga kami berharap kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama BPPT ini bisa ditindaklanjuti lagi, dan kemudian sekolah-sekolah mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung, mendekatkan teknologi yang ada di BPPT atau Puspitek ini ke sekolah-sekolah. Barangkali nanti bisa diawali dengan guru-guru yang melalui kelompok-kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang secara berkesinambungan bisa hadir untuk bisa mereview atau mengcover apa sih yang ada di BPPT ini, sehingga nanti pada saat kami berada di kelas kami bisa bercerita. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih. Nama saya Seni Asyati, kami perwakilan dari SMP yang ditugaskan oleh Puskurbuk untuk menyusun model pembelajaran kerekayasaan. 2 hari ini untuk mengunjungi BPPT, alhamdulillah bisa ada yang kami ambil dari sini untuk pembelajaran model kerekayasaan di tingkat SMP. Mungkin lebih kepada inovasi yang akan dikembangkan di setiap mata pelajaran, tidak hanya mencakup pada bidang iptek, tapi humaniora, sosial maupun kesenian. Contohnya, anak mungkin akan lebih berani untuk mencoba apa yang mereka peroleh dalam setiap mata pelajaran, kemudian mengaplikasikannya dalam bentuk kerekayasaan. Terima kasih. Saya Muhammad Kadapi dari tim SMP. Setelah 2 hari di BPPT, cukup banyak informasi yang kami dapatkan. Selain tadi yang disampaikan oleh rekan saya, juga
ini membuka wawasan untuk kami sebagai guru bisa memfasilitasi untuk anak-anak untuk bisa langsung melihat hal-hal yang dikembangkan di BPPT ini, sehingga akan lebih dekat dengan realnya gitu, seperti itu. Dan ke depan insya Allah kami juga akan membuka silaturahmi untuk bisa membawa anak didik kita mengenal lebih jauh hal-hal apa yang dikembangkan di BPPT. Nama saya Suharsiwi. Saya Siska, kita perwakilan dari jenjang TK. Bu, Ya, kalau untuk prekayasaan di bidang TK, kami akan mengembangkan untuk pengenalan profesi ya. Di sini bisa untuk banyak sekali profesi yang bisa dikembangkan, dikenalkan ke anak-anak PAUD, sehingga mereka bisa punya motivasi ya untuk terinspirasi untuk menjadi insinyur di sini, kemudian juga profesi-profesi yang dikembangkan di sini. Ya. Iya. Dan yang kedua mungkin kita akan lebih meningkatkan lagi anak-anak itu untuk bisa dia berinovasi dalam membuat sesuatu. Kalau di TK itu kan memang selalu ada kegiatan dalam membuat prakarya, membangun dengan balok, dan itu jadi sebuah motivasi bahwa nanti dari hasil-hasil mereka itu mereka terbiasa untuk berinovasi, untuk berpikir bagaimana caranya membuat sebuah karya. Seperti itu.